dosen mata kuliah Filsafat Ilmu kelas B, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cicinda Nurmufida, bertugas sebagai moderator dan pemateri satu pada presentasi kali ini. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari Khairunisa, kemudian Intan Lestari. Untuk Intan Lestari ini pertanggal 8 Oktober kemarin telah keluar dari FKM UNES, namun sempat ikut mengerjakan. Kemudian dengan saya sendiri, satunya ada Natalia Sibangarsi, dan yang terakhir adalah Aulia Nadira. Baik, next slide. Next. Next. Operator minta tolong di next slide. Oh, saya nggak muncul. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat ilmu. Filsafat sendiri itu menurut Aristoteles adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lalu pengertian filsafat ilmu itu sendiri, filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menurut Plato sendiri adalah pengetahuan tentang segala yang ada serta pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang nyata. Filsafat adalah ilmu yang sudah sangat tua. Apabila membicarakan tentang filsafat, maka akan tertuju jauh ke masa lampau di masa Yunani. Permisi, apakah slide-nya ganti ya? Belum. Ya, tetap. Sepertinya operatornya ke... Coba itu enable editingnya diklik. Apakah sudah terlihat? Permisi. Pengertian filsafat ilmu, baik saya ulangi. Filsafat ilmu merupakan ilmu filsafat yang secara spesifik menjelaskan tentang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Plato sendiri, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada serta pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang nyata. Filsafat ilmu itu sudah sangat tua jika dilihat dari keberadaannya. Apabila membicarakan tentang filsafat, maka akan tertuju jauh ke masa lampau di masa Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Filsafat ilmu membahas ilmu pengetahuan dari hal dasar hingga hal yang kompleks. Filsafat ilmu memiliki 3 aspek utama, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan cara pencegahannya. Ilmu kesehatan sangat erat kaitannya dengan filsafat ilmu karena filsafat ilmu adalah dasar dari semua ilmu. Ilmu harus dikaji secara filsafat agar diperoleh kebenarannya secara ilmiah. Dengan mempelajari filsafat ilmu, ilmu kesehatan menemukan pemecahan suatu masalah. Saya akan menjelaskan riwayat hidup Ibnu Rushd. Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd atau lebih dikenal dengan Ibnu Rushd. Beliau lahir di Andalusia, tepatnya di kota Cordoba pada tahun 1198 Masehi.
Ibnu Rushd lahir dan dibesarkan dari keluarga ahli fikih. Ayahnya yang bernama Abu Al-Qasim adalah seorang hakim di Cordoba, sedangkan kakeknya adalah seorang ahli fikih yang sangat terkenal. Dengan demikian, beliau lahir dari keluarga terhormat, berpengetahuan dan taat agama Islam. Lingkungan yang sangat mendukung itulah menjadikan Ibnu Rushd kecil ingin tahu akan ilmu pengetahuan. Beliau tumbuh menjadi anak yang sangat jenius. Ibnu Rushd kecil sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu. Ibnu Rushd kecil sudah mempelajari disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta mempelajari ilmu-ilmu eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Selepas remaja, beliau tergerak keluar dari lingkar keluarganya untuk menuntut ilmu. Ibnu Rushd berguru kepada para fuqaha di kawasan Andalusia. Beliau wafat pada tanggal 19 Safar 595 Hijriah atau 10 Desember 1198 Masehi. Dan ada peran dan karya Ibnu Rushd di bidang kesehatan. Karya-karya dari Ibnu Rushd itu meliputi berbagai bidang seperti bidang filsafat, kalam, fikih, falak, nahwu, dan kedokteran. Namun, sebagian karyanya musnah pada tahun-tahun terakhir kehidupan dari Ibnu Rushd, yaitu ketika dirinya diterpa isu fitnah di mana penguasa yang didorong oleh dukungan para ulama atau yang disebut sebagai agamawan memusuhinya karena pergumulannya dengan filsafat yang menganggap Ibnu Rushd telah menyeleweng dari akidah yang benar. Oleh karena itu, beliau dan tokoh filsafat serta ilmu-ilmu kuno lainnya diasingkan dan buku-bukunya pun dibakar atas perintah khalifah, kecuali buku tentang kedokteran, perhitungan atau matematika, dan astronomi. Ibnu Rushd sampai saat ini kurang lebih menulis 78 judul buku dalam berbagai bidang ilmu, diantaranya 39 tentang filsafat, 5 karya tentang ilmu alam, 8 karya tentang ilmu fikih, 4 karya tentang ilmu falak, matematika, dan astronomi, 2 karya tentang nahwu dan sastra, dan 20 karya tentang kedokteran. Beberapa karya Ibnu Rushd dalam bidang ilmu kedokteran yang masih bisa dicari, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu Khuliyat ada kitab Al-Khuliyat fi At-Tib. Yang kedua ada Syarh Al-Juwiyah Ibnu Sina fi At-Tib. Yang ketiga ada Maqalah fi At-Tiryah. Yang keempat ada Nasyaih fi Amr al-Ishal. Yang kelima ada Mas'alah fi Nawaib al-Humma. Next. Kaitan karya Ibnu Rushd dengan filsafat. Ontologi membahas tentang hakikat adanya suatu ilmu pengetahuan. Keterkaitan aspek ontologi dalam karya Ibnu Rushd adalah bahwa suatu pemahaman yang mendasari kenyataan dan kebenaran tentang filsafat yang memberikan dasar pengembangan ilmu. Aksiologi menjelaskan tentang keterkaitan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan karya Ibnu Rushd dalam aspek aksiologi ialah bahwa suatu penggunaan dan pemanfaatan ilmu yang mempelajari tentang paham dan hukum Islam dalam sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Epistemologi berkaitan dengan sumber dari suatu ilmu pengetahuan. Keterkaitan aspek epistemologi dalam karya Ibnu Rushd ialah bahwa suatu pemahaman yang mendiskusikan tentang sumber dan metode pengetahuan dalam mempelajari perjalanan dan pemikiran hidup dan keseimbangannya mempengaruhi kesehatan manusia.
Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Filsafat ilmu sendiri sangat erat hubungannya dengan ilmu kesehatan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan cara pencegahannya, karena filsafat ilmu sebagai dasar dari semua ilmu. Lalu dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan sendiri, terdapat salah seorang tokoh yang sangat terkenal bernama Ibnu Rushd dengan kelahiran Andalusia. Tak dapat dipungkiri bahwa karya beliau itu sangat terkenal dan memberikan banyak manfaat bagi ilmu pengetahuan di dunia. Beberapa contoh karya Ibnu Rushd yang masih bisa dicari merupakan karya beliau di bidang kedokteran seperti Al-Kulliyat fi Atib. Kemudian ada Syiar Arjuwiza, Ibnu Sina fi Atib, dan masih banyak lagi. Ibnu Rushdi juga menulis banyak karya dengan kurang lebih 78 judul buku dengan 39 karya tentang ilmu filsafat. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, kepada Saudara Dianinda dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan dijelaskan tentang karya Ibnu Rushd. Ya. Bisa dijelaskan salah satu isi dari karyanya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Selanjutnya kepada Muhammad Yunus. Ya, persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya, sebentar, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik, di sini saya ingin bertanya, sejak kapan beliau mendalami ilmu filsafat dan kedokteran, dan apa teorinya yang terkenal? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya Muhammad Rizky. Persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan tanya tentang apakah kayak Ibnu Rushdi masih berpengaruh besar terhadap bidang kesehatan hingga saat ini? Jika iya, tolong jelaskan apa saja pengaruhnya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya pada Anissa Sylvia dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya maaf karena off cam karena di sini hujan. Tadi kan telah dijelaskan bahwa ilmu kesehatan sangat erat kaitannya dengan filsafat ilmu, karena filsafat ilmu adalah dasar dari semua ilmu. Pertanyaannya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai dasar dari semua ilmu dan mengapa itu bisa berkaitan erat dengan ilmu kesehatan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk memberikan waktu untuk diskusi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulena Dira. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Yunus Satria. Pertanyaannya adalah, sejak kapan beliau mendalami ilmu filsafat dan kedokteran? Dan apa teorinya yang terkenal? Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyid atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid kecil sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu kedokteran. Lingkungan yang sangat mendukung itulah yang menjadikan Ibnu Rusyid kecil ingin tahu akan ilmu pengetahuan. Beliau tumbuh menjadi anak yang sangat jenius. Ibnu Rusyid berguru kepada Abu Ja'far Harun At-Tirjali dan Abu Marwan bin Harbul dalam bidang kedokteran. Sedangkan dalam bidang filsafat, beliau belajar kepada Ibnu Bajjah. Ibnu Rusyid menuangkan teorinya pada salah satu contoh karyanya yang terkenal, yaitu Al-Kulliyat fit At-Tib. Bahwasannya pada buku tersebut ia menuangkan pemikirannya yang membahas tentang anatomi, fisiologi, patologi umum, diagnosis, obat-obatan, kebersihan, dan pengobatan umum yang menjadi salah satu buku pegangan kedokteran selama berabad-abad lamanya di Eropa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sangat membantu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky Febrianto. Apakah karya Ibnu Rushd masih berpengaruh besar terhadap bidang kesehatan hingga saat ini? Jika iya, jelaskan apa saja pengaruhnya. Karya Ibnu Rushd yang berpengaruh besar di bidang kesehatan adalah kitab Al-Kulliyat fi At-Tib. Buku ini merupakan buku kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Rushd pada tahun 1162 dan telah diterjemahkan dalam bahasa Eropa dengan judul Colliget. Selain bahasa Eropa, buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani pada abad ke-13. Buku ini menjadi referensi buku kedokteran di Eropa selama berabad-abad hingga saat ini. Buku ini terdiri dari 7 bagian. Kitab At-Tashrih atau buku anatomi, kitab As-Siha atau buku kesehatan, kitab Al-Marad atau buku penyakit, kitab Al-Alamat atau buku gejala-gejala penyakit, kitab Al-Adwiyah wal-Afdiyah atau buku obat-obatan, kitab Hifz As-Siha atau buku menjaga kesehatan, kitab Syifa Al-Amrad atau buku pengobatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Sylvia. Ilmu kesehatan sangat erat kaitannya dengan filsafat ilmu karena filsafat ilmu adalah dasar dari semua ilmu. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai dasar dari semua ilmu dan mengapa itu berkaitan erat dengan ilmu kesehatan? Jawabannya, filsafat ilmu disebut sebagai dasar dari semua ilmu maaf, saya ulangi. Filsafat ilmu disebut sebagai dasar dari semua ilmu, sebab filsafat dalam pemikiran, contohnya sebelum kita menemukan dasar ilmu pengetahuan, kita memerlukan 3 aspek dasar, mulai dari ontologis yang membahas apa dari sebuah objek atau peristiwa, kemudian ada epistemologi yang membahas sumber dan aksiologi yang membahas nilainya. Kemudian mengapa filsafat ilmu itu berkaitan erat dengan ilmu kesehatan? Nah, hubungan filsafat ilmu dalam ilmu kesehatan adalah sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari, kemudian untuk mengamati dan menyelidiki setiap kejadian atau masalah yang terjadi di masyarakat yang termasuk dalam ruang lingkup kesehatan. Masalah tersebut ditinjau atau diselidiki secara sistematis dengan lebih dalam agar mendapatkan kebenaran, solusi, maupun pencegahannya. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah ada feedback dari sini? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dianinda. Salah satu dari seperti yang dijelaskan tadi, itu ada Al-Kulliyat fi At-Tib yang isinya berisi 7 jilid buku tentang ilmu-ilmu kedokteran. Nah, ada kitab yang lain yaitu Syarh Ad-Duwiyah Ibnu Sina fi At-Tib yang berisikan puisi-puisi tentang Ibnu Sina yang merupakan filsuf dan ilmuwan di bidang kedokteran sebelum Ibnu Rushd. Lalu ada Maqalah fi At-Tiryah yang berisi tentang makalah tentang obat penolak racun. Ada lagi Nasyaif fi Amr al-Ishal yang berisikan nasihat tentang penyakit perut dan mencret. Dan yang terakhir ada Mas'alah fi Nawaib al-Huma yang isinya tentang penyakit demam. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Apakah ada feedback? Sudah, terima kasih. Baik,
Karena mungkin waktunya masih ada sisa, kami membuka satu pertanyaan lagi. Teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise-nya. Baik, untuk Nabila dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Nur Arifada, NIM 212110111087, izin bertanya. Tadi kan dikatakan bahwa kaitan karya Ibnu Rushd dalam filsafat ialah bahwa suatu penggunaan dan pemanfaatan ilmu yang mempelajari tentang paham dan hukum Islam dalam sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Ibnu Rushd membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin meminta waktu untuk jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Ibnu Rushd membuktikan adanya Tuhan itu melalui 3 dalil, yakni dalil al-inayah, dalil al-iqtirah, serta dalil gerak yang diambil dari Aristoteles. Dalil al-inayah sendiri memiliki artian sebagai suatu pembuktian adanya Tuhan yang didasarkan pada realitas alam yang beraneka ragam. Adanya keanekaragaman di alam menurut Rushd bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi hal ini menunjukkan adanya pencipta yang memiliki ilmu kebijaksanaan sehingga segala sesuatu yang ada di alam tidak bertentangan. Contohnya itu adanya siang, adanya malam, bulan, matahari, dan sebagainya. Untuk dalil al-iqtirah itu merupakan suatu buktian adanya Tuhan yang diproyeksikan pada berbagai makhluk Tuhan yang mempunyai gejala hidup yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Ibnu Rushd, hal ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Contohnya seperti gejala hidup dari makhluk hidup yang berbeda-beda. Lalu ada juga manusia yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir, ada dalil gerak yang diambil dari Aristoteles yang menyatakan bahwa pembuktian adanya Tuhan berdasarkan gerak dan perubahan yang senantiasa terjadi pada alam ini. Oleh karena itu, menurut Ibnu Rushd, sudah pasti ada zat yang menggerakkan, yaitu zat yang merupakan penggerak dan tidak bergerak. Contohnya itu seperti pergerakan matahari, pergerakan planet, dan manusia-manusia yang berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, karena sudah selesai materi dan sesi tanya jawab kita pada hari ini, saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan dan kecerobohan dari kelompok kami pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih pada kelompok 6 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya pada hari ini, membahas tentang Ibnu Rushd. Ini salah satu tokoh luar biasa yang hidup di zaman kejayaan Islam atau peradaban Islam, di mana zaman itu adalah di barat masih belum tumbuh peradaban ilmu, belum bangkit peradaban ilmu, tetapi di era itu sudah banyak tokoh-tokoh luar biasa, filosof-filosof muslim, ilmuwan-ilmuwan muslim. Salah satunya adalah Ibnu Rushd. Kalau minggu sebelumnya sudah kita bahas yaitu Ar-Razi, sekarang adalah Ibnu Rushd. Mungkin yang akan datang Ibnu Sina. Saya mengangkat 3 tokoh itu saja, padahal masih banyak, sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh itu yang karyanya di bidang kesehatan atau kedokteran, ya. Itulah di masa kejayaan atau peradaban ilmu yang berkembang di zaman itu, para filosof-filosof itu ilmunya menguasai dari berbagai bidang disiplin ilmu. Itu yang berkembang di zaman itu. Sebagaimana yang disampaikan tadi itu dalam profilnya, itu luar biasa, jadi menguasai dari berbagai bidang ilmu itu yang ada di zaman itu, dan hampir semua para filosof, para ilmuwan adalah menguasai dari berbagai bidang ilmu. Di bidang ilmu agama tadi sudah disampaikan, ada ilmu fikih, ilmu hadis, bahkan itu sudah hafal Quran, karena sebagian tadi itu tidak, ya mungkin ada sebagian yang tidak menyebutkan, ya, dari para tokoh-tokoh itu di masa kecil sudah hafal Quran. Kemudian matematika, ilmu-ilmu yang lain, logika, kedokteran, dan berbagai bidang disiplin ilmu itu, bahkan bisa belasan berbagai bidang disiplin ilmu itu dikuasai di zaman itu. Jadi itulah di zaman itu yang berkembang. Namun dalam perkembangan itu ketika masuk pada modern, jadi ilmu itu lebih fokus, lebih spesial. Tapi kalau di zaman itu hampir menguasai bidang ilmu. Makanya tadi itu disebutkan dari berbagai bidang. Sehingga di perkembangan awal itu, ketika itu filosof, maka karyanya banyak sekali di bidang kedokteran, di bidang matematika, di bidang ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Sehingga filsafat itu melekat di dalamnya. Sehingga dikatakan bahwa filsafat itu sebagai ibu ilmu. Filsafat itu sebagai induk ilmu. Filsafat itulah yang melahirkan ilmu-ilmu yang berkembang sekarang. Jadi ilmu-ilmu yang berkembang sekarang itu lahir dari rahim filsafat. Itulah perkembangan di awal. Tetapi perkembangan kekinian atau di modern itu, ilmu-ilmu yang dilahirkan dari filsafat itu adalah melepaskan diri, membentuk disiplin ilmu sendiri-sendiri. Itulah perkembangan sekarang. Nah, khusus untuk Ibnu Rushd, nah di dalam sejarahnya bahwa Ibnu Rushd itu adalah ahli dari berbagai bidang ilmu, ya. Jadi ilmu fisik atau ilmu syariat. Ilmu syariat tadi sudah disampaikan, ya. Ilmu zahir atau ilmu fisik atau ilmu syariat itu sudah disampaikan juga, menguasai bidang hukum atau fikih, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Juga menguasai bidang-bidang metafisik. Bidang metafisik itu khususnya misalnya filsafat dan sebagainya. Nah, di masa itu ini situasi politik, ya. Dalam sejarahnya Ibnu Rushd itu karena kepandaiannya, karena karya-karyanya luar biasa, sehingga
ditarik ke istana atau dibawa ke istana oleh khalifah waktu itu untuk membimbing anak khalifah waktu itu, untuk membina, membimbing, mengajari anaknya khalifah. Tetapi dalam perkembangannya, orang yang tidak banyak menguasai filsafat itu banyak kecurigaannya kepada Ibn Rushd yang selama ini hanya menguasai ilmu fikih, ilmu tafsir dan lain sebagainya, sehingga satu ketika diajak berdebat tentang ilmu oleh para ulama-ulama yang berkembang di zaman itu. Kemudian dalam hasil debatnya adalah Ibn Rushd menguasai semuanya, sehingga para ilmuwan di bidang syariat waktu itu adalah kalah berdebat dengan Ibn Rushd. Satu ketika ya mungkin masih ada namanya tidak terima, sehingga suatu ketika yang tadi itu kalah debat para ulama-ulama yang berkembang di zaman itu adalah memprovokasi khalifah, menyampaikan atau memfitnah Ibn Rushd bahwa Ibn Rushd itu adalah memahami ilmu-ilmu yang tidak sesuai atau disebutkan ilmu sesat dan sebagainya. Itu yang berkembang sehingga berkali-kali disampaikan kepada khalifah waktu itu. Nah, khalifah akhirnya terpengaruh pada informasi-informasi yang disampaikan itu, sehingga memberi hukuman khalifah kepada Ibn Rushd yang waktu itu sedang membina anaknya. Nah, sementara pemahaman anaknya tidak ada yang menyimpang apa yang disampaikan oleh Ibn Rushd ya. Itulah yang terjadi zaman ketika politik berkembang, kemudian agama dipakai sebagai alat politik, seolah-olah itu adalah agama, padahal itu adalah kepentingan politik sebenarnya yang berkembang di masa itu. Kemudian turunlah hukuman kepada Ibn Rushd, sehingga Ibn Rushd itu diasingkan ke Maroko atau Maghribi waktu itu ya. Nah, satu ketika anaknya ini jadi pemimpin, jadi khalifah menggantikan bapaknya, maka martabat dari Ibn Rushd itu dikembalikan dan ditarik lagi ke istana. Maka orang tadi yang memfitnah itu dihukum juga. Jadi selama ini orang-orang yang memfitnah itulah yang dihukum oleh anaknya. Inilah situasi politik yang terjadi dan bahkan berkembang sampai sekarang ya. Seperti itu atas nama kepentingan politik agama dibawa-bawa begitu. Padahal itu adalah kepentingan pribadinya, kepentingan politiknya atas tujuan-tujuan tertentu. Nah, demikian juga sampai sekarang masih saja ada tuduhan-tuduhan di bidang filsafat yang memang tidak suka seperti apa yang berkembang di zaman itu, yang hanya menguasai di bidang ilmu fisik, ilmu syariat, kemudian tidak menguasai ilmu metafisik seperti itu ya. Jadi ilmu metafisik khususnya filsafat tentang ketuhanan, keyakinan itu sebenarnya ada di wilayah rasa, wilayah intuisi, wilayah kalbu, wilayah ruh, wilayah jiwa. Nah, jiwa itu masih tahapan pertama sebenarnya. Tahapan pertama yang dekat sekali dengan fisik, dengan jasmani, dengan jasad. Itu jiwa. Lebih dalam lagi ada pada kalbu, rasa atau jantung. Lebih dalam lagi ada pada ruh. Dan yang menguasai bidang ini tidak banyak dan hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ketika orang yang tidak paham itu mengklaim, padahal untuk mengklaim itu harus masuk ke dalamnya. Nah, ini tidak paham sama sekali. Ini yang banyak terjadi semacam itu. Sehingga inilah yang terjadi ya, yang terjadi pada Ibn Rushd dan termasuk tokoh-tokoh lainnya. Mungkin sebelumnya saya pernah bercerita tentang Socrates
di Yunani kuno, filosof Yunani kuno itu juga sama seperti itu, karena memang di zaman itu tidak bisa menangkap ketinggian, kedalaman ilmu yang dimiliki, karena pada umumnya masyarakat waktu itu tidak sampai di tahap itu, sehingga terjadi kemudian dibawa kepada kekuasaan politik. Nah, itu yang terjadi. Kemudian juga ada pertentangan-pertentangan antara Ibn Rushd dengan Imam Al-Ghazali. Nah, ini sebenarnya perkembangan sampai sekarang karena orang membaca karya dari Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini adalah mengkritisi karya Ibn Rushd. Nah, judul yang dikritisi oleh Imam Al-Ghazali itu adalah At-Tahafut al-Falasifah, yaitu kerancuan di atas filsafat. Kenapa mengkritisi Ibn Rushd? Karena Ibn Rushd itu menggunakan teori yang sangat tinggi dan dalam, susah untuk dipahami. Jadi di bidang tadi ketuhanan misalnya, kefilsafatan, jadi di wilayah metafisik itu atau esoterik itu susah untuk dipahami. Yang susah untuk memahami adalah orang yang mendalami filsafat seperti Imam Al-Ghazali, itu susah, sehingga itu dikritisi oleh Imam Al-Ghazali bahwa karya Imam Al-Ghazali itu terlalu tinggi, terlalu dalam, sehingga bagi masyarakat umum yang memahami tidak akan paham. Gitu maksudnya. Sehingga dikritisi oleh Imam Al-Ghazali, maka lahirlah karya Imam Al-Ghazali itu sebagai jembatan. Sebagai jembatan dari Ibn Rushd. Maka lahirlah Ar-Risalah yang berjudul At-Tahafut al-Falasifah. Kerancuan di atas filsafat itu adalah karya Imam Al-Ghazali. Jadi sebenarnya waktu itu para tokoh di masa itu ya itu sudah terbiasa berkirim surat ya, berkirim surat. Nah, berkirim surat itu tidak surat seperti ini seperti sekarang, tapi surat di masa itu adalah jadi semacam ilmu, menasihati, mengkritisi, itu para ilmuwan di masa itu sudah terbiasa. Jadi di masa itu antara Imam Al-Ghazali dan Ibn Rushd itu saling mengkritisi. Jadi saling semacam masukan-masukan ya. Kemudian suratnya itu dikenal sebagai Ar-Risalah At-Tahafut al-Falasifah. Itu karyanya dari Imam Al-Ghazali, mengkritisi karena terlalu dalam, terlalu tinggi sehingga tidak dipahami. Maka seperti inilah sebagai jembatan titik tengah karya Imam Al-Ghazali itu. Nah, orang yang sampai sekarang membaca karya Imam Al-Ghazali itu dikira bahwa karya Imam Al-Ghazali itu adalah tidak mau atau mengkanter atau meniadakan karya dari Ibn Rushd, padahal itu tidak. Itulah yang karena memang tidak paham teori-teori yang dipakai itu adalah menggunakan teori-teori filsafat. Jadi itulah perkembangan antara Imam Al-Ghazali dan Ibn Rushd, saling menasihati, saling mengkritisi karya Ibn Rushd. Itu sebagai tambahan dari saya untuk hari ini kelompok 6. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk hari ini kelompok 6. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih.